Hello guys, welcome to Spoke Bola. Review UCL semalam ya, review UCL semalam antara PSG dan Arsenal. Tadi malam mereka turun dengan formasi yang sama lah ya, 4-3-3, di mana Arsenal pakai line up yang mirip saat melawan Real Madrid ya, cuman minus Thomas Partey aja, di mana Mikel Merino jadinya ditarik ke nomor 8, Declan Rice ke nomor 6, lalu ada strikernya mereka pakai Trossard, Martinelli di kiri, Saka di kanan. Sisanya back four belakang, Kiwior, masih Luis Kelly, Timber, Saliba, dan David Raya. Sedangkan PSG ya juga dengan skema yang sama lah, dengan line up yang sama seperti di match-match sebelumnya. Di pertandingan quarter final kemarin juga ada ya depan Kvaratskhelia, cuman mungkin gantian lah, kadang Barcola, kadang Doué. Hari ini Doué di kanan, kalau Dembele trio tengahnya Vitinha, Fabian Ruiz sama si siapa itu, Neves, sama si Neves. Kita bahas lah match semalam tuh cukup seru sih, seru banget lah, walaupun subuh-subuh tapi matchnya cukup intens, yang nggak bikin ngantuk lah jadinya ya. Sebenarnya di awal pertandingan nih, di babak pertama Arsenal cukup kaget kayaknya, mereka telat panas, di mana PSG langsung ngambil inisiatif serangan. Mereka langsung man to man marking ala mereka itu, yang langsung ngepres man to man, semua pemain punya lawan. Dapat bola Arsenal ya itu ya, Arsenal kelihatan lah mereka kayak cukup kaget gitu sama intensitas yang dibawa PSG gitu. Walaupun mereka juga pasti datang dengan mindset menang ya, mindset menang. PSG langsung tancap gas di menit awal, bola kaki ke kaki, itu benar-benar mereka nyaman banget, alirin bola. Terus berapa passing tuh sebelum golnya Dembele itu? Berapa passing itu dari Vitinha, terus ke backline-nya Marquinhos, semua terlibat lah, Hakimi. Mereka pingpong dulu, terus langsung transisi cepat ke kiri, mereka narik dulu biar keluar nih Arsenal. Langsung ya mereka lah dengan transisi cepatnya itu langsung bergerak ke depan. Setelah mancing langsung semua tengahnya, si fullbacknya langsung naik dengan kecepatan yang gila lah. Mereka punya sayap-sayap yang cepat banget kan. Langsung terupas ke Farats langsung cutting inside lagi, langsung ngasih umpan tarik ke Dembele pingpong ke Farats balik ke Dembele, boom, gol ke berapa berarti Dembele itu 33 musim ini. Emang lagi on fire juga si Dembele, cuman kalah dari Harry Kane, Mbappe sama Lewandowski doang tuh masalah golnya. Langsung gol cepat PSG, gol cepat. Ya Arsenal coba respon. Mereka mencoba keluar, tapi babak pertama Arsenal jujur jelek banget mainnya. Maksudnya mereka berinisiatif tapi gagal gitu. Dan berarti kata mereka nggak mampu lah nimbangin tempo cepatnya PSG itu. Mereka kewalahan lah di tengahnya itu, benar-benar apa ya, benar-benar kehilangan Partey ini, benar-benar cukup menjadi pukulan lah buat mereka, kehilangan Partey ini, dimana apa ya, jadi Declan Rice tuh menurut gue lebih cocok di nomor 8 sih sebenarnya, dimana dia tuh punya apa ya, dia tuh kan box to box ya, base-nya tuh lebih bagus nomor 8. Dia punya daya jelajah, dia punya berani penetrasi ke tengah. Tapi karena dia ditaruh di nomor 6 tuh pasti ruang geraknya terbatas. Karena ya dia jadi jangkar kan di sana. Ada Mikel Merino yang ngisi nomor 8 ya. Jadi kelihatan banget babak pertama tuh bener-bener gak bisa keluar. PSG terus gempur dengan kecepatan sayap-sayapnya. Terutama tuh mereka lebih sering lewat sisi kiri. Sisi kirinya mereka ya, berarti sisi kanan tuh lewatnya Timber tuh. Di sana gantian Vica di sana,
tukeran switch, Dembele, seringnya Due yang beralih ke kiri, Rica ke kanan, dimana serangan utamanya PSG itu banyak di kiri ya, gitu. Jadi kalau Vica lagi kesulitan, Due yang ke kiri, switch mereka. Emang lini depannya mereka kan benar-benar apa ya? Mereka nggak pakai striker murni lah. Mereka benar-benar pakai pemain-pemain yang punya fleksibilitas, fluiditas, flair. Benar-benar itu merepotkan banget lah, terutama dari sisinya Timber. Karena Luis Kelly cukup solid lah mainnya sebenarnya Luis Kelly ini. Jadi tadi malam cukup solid, makanya lebih sering arah ke sisinya Timber lah buat nyerang. Mereka tuh baru bisa keluar Arsenal tuh ya di atas menit 30 lah, itu ada peluang one on one Martinelli tuh yang good save banget dari siapa? Dari Donnarumma, tapi kayaknya sih offside ya. Kalau lihat dari kamera sih kayaknya offside. Tapi ya secara overall babak ke-1 tuh Arsenal bener-bener kewalahan lah ngadepin intensitas tinggi sama man-to-man markingnya PSG lah gitu. Ya kehilangan Partey cukup ngaruh sih, kelihatan banget di babak pertama. Gimana gelandang-gelandang teknikalnya PSG itu nggak bisa diredam gitu sama fisikalitas Partey di situ. Gelandang mereka kalah intensitas. Terus juga Merino tidak semobile Declan Rice lah. Sedangkan Declan Rice punya dilimitasi lah. Dia dilimitasi cuman menjadi jangkar kan pasti. Gitu. Odegaard gak kelihatan juga lah. Nanti kita bahas Odegaard ya. Lalu babak kedua tuh sebenarnya setelah half time ya mungkin Arteta ngasih instruksi apa segala macem, ya lebih apa ya, mereka lebih siap lah ngadepin babak kedua. Mereka lebih siap, mereka langsung ambil inisiatif Arsenal karena mereka juga tertinggal kan, main di kandang pula gitu kan. Langsung ambil inisiatif, langsung ada gol ya dari Mikel Merino, walaupun setelah di cek VAR itu offside lah. Setelah dicek VAR itu offside, ya offside cukup jelas lah. Mengandalkan ya peluang-peluang Arsenal juga semalam banyak lewat set piece gitu kan. Mereka punya keunggulan itulah, skema set piece mereka tuh yang dari tiang jauh itu gitu. Cuma kehilangan Gabriel juga ngaruh sih gitu buat skema set piece-nya ya. Babak kedua tuh berjalan lebih seimbang lah, lebih seimbang di awal ya, dimana ya PSG masih dengan intensitasnya, tapi kelihatan lah ya PSG itu main dengan intensitas tinggi kayak gitu, walaupun mereka diisi sama banyak pemain muda ya yang punya energi tinggi gitu di situ. Cuman kelihatan di menit 70-an mereka mulai drop lah secara fisik gitu. Di sana PSG coba lebih apa ya, mungkin lebih deep di situ. Arsenal lebih nyerang, tapi Donnarumma juga bermain baik sih, terutama yang ya itu tuh yang gue bilang, yang dimana Declan Rice ada satu momen dia berani buat penetrasi. Itu kan keunggulan Declan Rice tuh, pede jelajah, dia berani nusuk, ngasih umpan langsung ke Trossard one on one, tapi ya good save lah Donnarumma di situ, juga bermain sangat baik ya Donnarumma gitu. Terus sebenarnya babak kedua ini apa ya, PSG gak seagresif mungkin ya di awal, walaupun mereka tetap bermain agresif. Mereka tetap dimana switching kanan kirinya mereka tuh gila banget tuh. Dari passing jauh mereka, mau passing long ball, passing setengah bola, benar-benar akurat banget switching kanan kiri dari backnya, sayapnya. Mereka tuh benar-benar apa ya, beda sih pendekatan sama Arsenal ya. Arsenal tuh lebih ya base-nya possession ball lah, walaupun mereka cukup kewalahan kan di man-to-man marking itu, sedangkan PSG itu benar-benar tumpang direct kanan kiri. Mereka ada possession ball sekali-kali, cuman begitu ketarik sedikit mereka lihat ruang di belakang backline atau lihat sayapnya kosong, langsung tes
long ball, dan long ballnya gila akurat banget dan bener-bener cepat gitu kan. Itu. Jadi babak kedua itu PSG ada pergantian lah. Nah ini juga sih. PSG masukin Barcola ya. Gantiin siapa tuh? Dembele kayaknya cedera juga lah. Tapi menit 70-an masuk Barcola, Gonzalo Ramos, terus siapa lagi lah gue lupa. Nah ini Arsenal tuh ya mungkin karena keterbatasan ya, cuman nggak bisa jadi alasan sih. Keterbatasan mereka, kedalaman mereka ya, banyak yang cedera juga kalau Fiori nggak main segala macam. Baru ganti pemain itu di menit berapa berarti? 80 ke atas lah. 80 ke atas tuh baru diganti. Itu pun ya Timber ya tadi gue bilang karena kelelahan lah. Diajar terus dari sisi kiri sama di awal sama Due sama Farats gitu. Dan baru ganti Timber, setelah itu baru Odegaard masuk menit diganti menit 90-an itu. Waneri baru masuk. Dan gue nggak ngerti juga sih kenapa Arteta, ya mungkin ya itulah Arteta bener-bener pelatih yang stick kan, dia punya sistem pokoknya kayak gitu ya, bagi dia masih works ya udah gue nggak mau ganti-ganti gitu. Padahal di situ jelas banget Odegaard tuh mainnya bener-bener jelek sejelek-jeleknya nih. Odegaard nih semenjak cedera juga nggak perform, semenjak cedera dia nggak perform, lawan tim besar juga sering gak ada. Lawan Madrid kemarin pun ya dia ada di momen tertentu lah, menit terakhir lah dia baru kelihatan tuh yang ngasih umpan. Jadi semalam apalagi Odegaard bener-bener mati, bener-bener gak bisa secara fisik, secara intensitas ngelawan lini tengahnya PSG. Padahal di sana ya Odegaard harusnya punya magis lah ketika Martinelli juga main, ya Martinelli ya kayak Martinelli, style Martinelli lah, template kan permainannya, template ya, crossing akhirnya mereka ngandelin crossing dan mostly nggak dari Odegaard, crossing dari Martinelli, coba crossing terus Luis Kelly, terus Saka juga sangat di press lah 3 orang. Makanya tadi malam tuh biasanya kan PSG tuh bener-bener ngandelin sayap ya, ngandelin fullback mereka, flank, gimana Nuno Mendes, Hakimi bantu Farats atau Due di sana, Dembele, Barcola, pokoknya mereka bantu depan. Tadi malam tuh cuman Hakimi yang bergerak aktif karena menurut gua ya Enrique ngasih instruksi lah ke Nuno Mendes buat gak terlalu sering maju lah gitu. Mungkin di sana dia lebih nge-man to man Saka lah, buat matiin Saka. Saka juga ya mungkin sesekali bisa lepas, sebenarnya sulit banget lah Saka langsung di press sama si Paco langsung, atau Faras juga sering bantu ke belakang tuh di babak kedua terutama ya, sering bantu ke belakang. Fabian Ruiz langsung gelandangnya cover Nuno Mendes, bener-bener Saka kesulitan lah, sampai frustasi kan dia itu, pemain-pemain pada frustasi lah di situ. Jadi Odegaard gak ada, bener-bener hilang lah Odegaard ini, nggak tahu kenapa nih. Tapi gue mau ngasih kredit juga sih buat João Neves nih, gila banget. João Neves nih gimana ya, bocil ya, dia itu kan masih anak kecil sih, 20 tahun tapi bener-bener dewasa lah permainannya, terutama dari sisi etos kerjanya dia ya. Tapi timingnya, yang dia timing siapa tuh yang menendangnya, gue lupa lagi, yang di kotak penalti itu Trossard kali ya, itu dia nge-cut langsung pas di bola gitu, beberapa kali tuh kayak gitu. João Neves nih walaupun diganti ya pada akhirnya, Zaire Emery masuk kalau nggak salah tuh, tapi sepanjang pertandingan tuh semua pemain PSG bermain baik lah. Paling gue sorotin itu aja sih, paling menit-menit akhir sih mereka harusnya bisa lebih banyak, bisa cetak gol lagi. Cuman Gonzalo Ramos tuh gue juga gak ngerti kenapa dipencuk gitu ya, padahal di flashing aja gitu. Gonzalo Ramos tiang ya, mungkin PSG bisa nambah keunggulan, tapi ya Arsenal juga mencoba lah, terutama babak kedua ya, mereka baru bisa keluar, tapi ya itu bisa diredam lah.
sama Donnarumma juga super banget di fase gugur ini. Jadi paling itu aja lah kesimpulannya, ya PSG layak banget menang. PSG layak menang, intinya juga kedua tim bermain baik. Cuman PSG lebih siap mungkin ya secara fisik dan mental juga gitu. Mereka tahulah gimana caranya memenangkan pertandingan, walaupun ya buang-buang peluang tadi, tapi ya udah, mereka punya bekal di laga tandang buat dibawa ke Paris nanti. Ya semoga nanti juga pertandingannya seru lah ya, pertandingannya seru ya. Mudah-mudahan nanti juga di leg kedua Partey udah balik sih, Partey udah balik, mungkin bisa tadi yang gue bilang balik ke skema awal lah gitu, karena benar-benar terisolasi tuh, si Trossard juga nggak bisa ngapa-ngapain di depan kan. Mudah-mudahan dengan Declan Rice bisa bantu. Odegaard nih kalau gini terus ya kasih kesempatan Waneri aja gitu, kalau nggak lebih cepet lah digantinya gitu. Odegaard gak perform walaupun dia kapten ya, cuman ya kayak gitulah, nggak bisa terus kayak gitu Odegaard kalau mau stay gitu di starting line up buat musim ini ya. Paling gitu aja. Congrats buat PSG 1-0, match yang seru. Man of the match menurut gua João Neves sih. João Neves gila banget. João Neves jago, mampus jago banget tadi malam. Ya selamat juga lah buat Enrique, bisa meramu tim muda ini dengan gila lah. Cuman kita lihat nanti ya. Ini masih leg 1, leg kedua kita nggak ada yang tahu juga lah. Leg kedua gimana? Mungkin Arsenal di situ ya mereka juga ngotot lah, dua-dua juga ini fokus Liga Champion. Arsenal mau ngejar apa lagi selain Liga Champion kan? PSG juga udah juara di Liga 1. Jadi ya mudah-mudahan karena masih 1-0 juga, cuman selisih defisit 1 gol, semua masih bisa terjadi. Semoga Arsenal bisa ngasih reaksi yang reaksi yang juga baik lah gitu mereka di Paris nanti. Semoga pertandingannya tetap seru, intensitasnya tetap setinggi ini kalau perlu ya. Paling gitu aja. Thank you.